الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فهمنا أسرار القرآن ووفقنا لخدمته في كل زمان وآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita semuanya yang ada di majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya yang ada di majlis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kajian tafsir pagi hari ini di Masjid Nurul Iman masih kita akan membahas seputar tafsiran dari surat-surat pendek dalam Al-Quran. Selesai kita membahas tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Selesai juga kita membahas tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Falaq, ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas, ya, kita tahu dan kita insyaallah hafal semuanya Bapak Ibu sekalian. Surat ini juga mungkin surat yang paling banyak kita baca dalam solat-solat kita, ya. Tentunya bukan karena pendeknya, ya Bapak Ibu sekalian. Jangan kita baca ini surat karena memang surat ini ya surat pendek, ya. Tentunya bukan itu alasan ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Sebutlah dalam solat-solat kita, tetapi kita juga mesti memahami, menyadari, dan meyakini. Ini penting Bapak Ibu sekalian, meyakini fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh surat ini, sehingga kenapa surat ini sering kita baca dalam keseharian kita, ya, bukan karena pendeknya, bukan, ya, tetapi mudah-mudahan kita baca ini surat karena kita memahami, menyadari, dan meyakini akan keutamaan yang dimiliki oleh surat ini. Makanya kenapa dalam keseharian kita sering membaca surat ini. Ya, harus berdasarkan wahyu. Dalam hal ini tentunya yang bisa menjelaskan kepada kita seputar fadilah-fadilah yang dimiliki oleh ayat maupun surat-surat dalam Al-Quran dalam hal ini adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya beliau, ya, karena hanya beliau yang dimandati oleh Allah dan diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan Al-Quran secara langsung berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Itu kalau kita baca ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidaklah itu disampaikan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu kalau kita baca ayat dalam Al-Quran, ya kan, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, di sini ruwiya anin nabi, diriwayatkan dari nabi, karena sumbernya itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mungkin kita secara nalar kadang-kadang, apa iya baca ini fadilahnya seperti ini,
Ya, sudah kalau berdasarkan wahyu itu ya Bapak Ibu sekalian, ya manusia dengan akal pikirannya yang terbatas sering sekali tidak bisa menjangkau informasi-informasi yang sampai kepada kita berdasarkan wahyu. Demikian pula kalau kita membaca fadilah surah Al-Ikhlas. Sebutlah dalam riwayat ini Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Nah, itu barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad. Maksudnya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ini yang diawali dengan firman Allah qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a bisulusil Qur'an. Ketika dia membaca surat Al-Ikhlas ini yang diawali dengan firman Allah qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga dari Al-Quran. Oh, kan kita nalar kita ini, oh, masa baca kulhu sama seperti halnya sepertiga Al-Quran. Ini kan nalar kita ini kan kemudian langsung menolak. Ya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran kan terdiri dari sekian ribu ayat, ya sebutlah 6.000-an ayat lebih kan gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau hitung-hitungan matematika mestinya sepertiganya itu ya kalau kita baca kurang lebih 2.000-an ayat. Nah kalau kita baca 2.000-an ayat iyalah sama seperti halnya kita membaca sepertiga, ya sepertiga dari Al-Quran. Ya, lah ini surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kan ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan cuma terdiri dari 4 ayat. Masa hanya kita membaca 4 ayat ini dalam surat Al-Ikhlas, apalagi 4 ayat ini pendek-pendek lagi. Kan ada ayat yang panjang Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina aman. Ada yang hafal? Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal ini masih panjang lagi nih. Ini belum selesai satu ayat saya baca ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada satu ayat dalam Al-Quran, ayat yang terpanjang itu satu halaman penuh, itu satu ayat. Ya, ini qul huwallahu ahad, ayatnya pendek-pendek. Ya kan? Ya. 4 ayat. Dalam riwayat ini disebutkan man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a bisulusil Qur'an. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas yang diawali dengan qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW, dan apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah berdasarkan wahyu, dan wahyu itu tidak selalu itu apa artinya dipahami secara nalar logika manusia yang sangat terbatas ini Bapak Ibu sekalian. Ya, maka para ulama ketika mereka membaca riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW ini, kemudian mereka menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, maka seakan-akan kita membaca Al-Quran secara keseluruhan. Para ulama menjelaskan. Penjelasan yang pertama, ya kan, dikatakan wadzalika lima tadammanathu minal ma'ani wal ulumi wal ma'arifi. Ya, hal ini disebabkan karena kandungan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas ini, di mana kandungannya itu sudah merepresentasikan atau mewakili kandungan dari sepertiga Al-Quran. Fa inna ulumal Qur'ani thalathah, karena kita tahu ilmu yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 3.
Yang pertama, ya, kandungan Al-Quran itu tauhid, berkaitan dengan ketauhidan. Kandungan Al-Quran secara keseluruhan yang kedua itu adalah ahkam, berkaitan dengan hukum. Kandungan Al-Quran secara keseluruhan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan kisos, kisah. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu, ya, ada 3 tema besar yang dimiliki oleh kandungan Al-Quran. Pertama, berkaitan dengan ketauhidan. Makanya kenapa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di masa awal kenabian itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ketauhidan, karena ini asas, ini pondasi, Bapak Ibu sekalian, ya, penting untuk ditanamkan dari awal keimanan seseorang. Ya, yang kedua, pembahasan seputar hukum. Ya, kita baca kandungan Al-Quran kan banyak berbicara tentang hukum. Ya, hukum itu macam-macam. Ya, hukum seputar keluarga, hukum seputar muamalah, ya, hukum seputar bahkan, ya, bernegara, ya, hukum seputar bermasyarakat. Itu kita dapatkan dalam kandungan Al-Quran. Yang ketiga itu adalah kisah. Makanya kita baca kandungan Al-Quran itu, kisah itu, ayat-ayat kisah itu kan sering dipaparkan oleh Al-Quran. Bahkan, ya, kisah yang sama dengan redaksi yang berbeda itu diulang-ulang pemaparannya itu dalam kisah Al-Quran. Kisah dari semenjak zamannya Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, ya, Nabiullah Hud, Nabiullah Idris juga tersebut, walaupun hanya secara sekilas saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, Nabiullah yang besar-besar itu dan yang banyak kisahnya dikisahkan dalam Al-Quran itu, ya, Nabiullah Saleh, Nabiullah Lut, ya, Nabiullah, ya, Musa, apalagi Musa, Harun, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, ya, Zakaria, Yahya, Nabi Muhammad SAW termasuk yang banyak dikisahkan dalam kisah-kisah Al-Quran, karena memang sepertiga dari kandungan Al-Quran itu adalah seputar ayat-ayat kisah. Waqad ishtamalat hadhihi surah 'ala at-tauhid fahiya thuluthul Quran bihadzal i'tibari. Dan kita tahu kandungan surat Al-Ikhlas itu, ya, mewakili 1 dari 3 tema besar yang dimiliki oleh Al-Quran. Dalam hal ini adalah tema seputar ketauhidan. Kita harus paham itu, ya. Ini salah satu, Bapak Ibu sekalian, penjelasan berkaitan dengan kenapa surat Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga dari Al-Quran. Ya, walaupun ada penjelasan lain. Nah, ya, tadi penjelasan yang pertama tidak salah. Penjelasan yang kedua juga tentunya dengan baik sangka kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini juga tidak salah, dan kita berharap itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa kata ulama berkaitan dengan Al-Ikhlas ini sepertiga dari Al-Quran? Wa qila inna dzalika fi tsawabi. Sepertiga Al-Quran itu karena kaitannya ganjaran yang kita dapat dari ketika kita membaca surat Al-Ikhlas itu, ya kan, Bapak Ibu sekalian, itu sama halnya dengan ketika kita membaca sepertiga Al-Quran. Nah, jadi kita bersyukur saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lipatan ganjaran kepada kita ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Jadi bukan karena pendeknya, ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sering membaca surat Al-Ikhlas, tetapi kita, ya, pemahaman kita, karena memang surat ini mewakili sepertiga dari kandungan Al-Quran berkaitan dengan ketauhidan. Yang kedua, kita berharap dengan kita membaca sering surat Al-Ikhlas ini, kita mendapatkan lipatan ganjaran seperti halnya ketika kita membaca sepertiga dari kandungan Al-Quran.
inna dzalika fi thawabi ay liman qara'aha minal ajri mith ajri man qara'a sulusal Quran. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, dari sisi ganjaran yang diperolehnya sama dengan ketika dia membaca sepertiga kandungan Al-Quran. Jadi sama dengan membaca 10 juz. Bapak Ibu sekalian, ya kita berbaik sangka saja. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak melipatkan ganjaran atas amal baik yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ayat pertama, ya, ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas, ya, bunyinya qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala penting untuk menurunkan surat Al-Ikhlas ini? Ya, tentunya karena Allah ini kan tidak mungkin menampakkan wujudnya, zatnya kepada kita Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mau kalau kita tidak mengenalnya. Maka bagian dari pengenalan diri yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Jangan sampai kita punya persepsi, jangan sampai kita punya pandangan, jangan sampai kita punya penilaian yang salah terhadap Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disuruh oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita, tetapi bukan berarti kemudian Allah tidak memperkenalkan dirinya. Kalau mau kita kenal lebih dekat dengan Allah Tuhan yang kita sembah, maka baca firman-firman-Nya. Di antara firman-firman Allah yang kita baca dalam Al-Quran, di mana firman-firman itu merupakan bentuk dari Allah memperkenalkan dirinya, agar supaya kita tidak salah dalam menilai Allah, adalah ketika kita membaca surat Al-Ikhlas ini. Ya, karena kita tahu, ya, sebutlah orang musyrik kan mereka, apa yang mereka sembah Bapak Ibu sekalian? Berhala. Mereka ambil dari batu-batu mulia untuk dijadikan sebagai patung-patung sembahan-sembahan mereka. Ya, apakah Tuhan yang diseru oleh Muhammad ini sama seperti halnya Tuhan yang mereka seru? Terbuat dari logam-logam mulia, batu-batu mulia, atau barang yang mahal? Ya tentunya tidak. Tapi bukan berarti Tuhan kita ini kere, fakir, miskin, bukan. Ya kan? Ya, milik Allah semua apa yang ada di alam semesta ini. Ya. Ba'dul musyrikin, sebagian dari orang-orang musyrik, ja'u, mereka datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, dan mereka berkata, nih yang perlu kita garis bawahi, sering sekali orang-orang musyrik itu mereka, Bapak Ibu sekalian, bertanya, tapi sok bertanya, tapi sejatinya mereka ini mau mempertanyakan. Kan beda antara bertanya dengan mempertanyakan. Kalau mempertanyakan ini ya apa, konotasinya ini negatif, Bapak Ibu sekalian. Mereka mempertanyakan ini Tuhan yang disuruh oleh Muhammad ini. Apalagi mereka melihat sosok Nabi Muhammad itu adalah sosok yang, ya, orang yang sederhana, ya, bukanlah bangsawan dari kalangan penduduk kota Mekah. Nabi Muhammad bukanlah orang kaya dari penduduk kota Mekah, sehingga mereka, orang Mekah itu, melihat sosok Nabi itu dengan istilahnya itu apa, sebelah mata, ya, meremehkan, ya kan. Makanya mereka bertanya, di antara pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, ya Muhammad, siflana rabbaka, Muhammad, coba kamu jelaskan kepada kami, itu berkaitan dengan Tuhan kamu itu seperti apa. Kalau Tuhan kita jelas,
ya, wujudnya nampak dan terbuat dari barang-barang mahal, batu-batu mulia, ya kan? Ya, Tuhan yang kamu seru. Karena kita tahu Nabi Muhammad menyeru mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak kasat mata. Walaupun bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Allah itu sangat banyak. Salah satunya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ini adalah firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka berkata, ya Muhammad siflana rabbaka. Udah Muhammad, coba kamu jelasin Tuhan kamu itu seperti apa. Ya, amin zahabin huwa au min fiddatin au min zabrajadin au min yaqutin. Itu kata, apakah terbuat dari emas, apakah terbuat dari perak, atau terbuat, ya, terbikin dari batu-batu mulia lainnya. Itu mereka itu bertanya kan gitu kan. Jadi pertanyaan yang konotasinya negatif dan itu meremehkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, fanazarat. Maka kemudian berangkat dari pertanyaan mereka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surat Al-Ikhlas ini untuk disampaikan kepada mereka. Ya, katakan ya Muhammad, qul ya Muhammad, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini Tuhan yang diseru oleh Nabi kita Nabi Muhammad sebagaimana yang beliau sampaikan dalam surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat ini. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan kita, bacalah ini surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama, kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi qul huwallahu ahad. Artinya apa? Qul ya Muhammad lihaula'il musyrikin al-mustahzi'in. Nah, ini kalau kita baca tafsirannya. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik yang bertanya kepadamu ya Muhammad, tetapi sesungguhnya mereka ini mau mencemoohkanmu ya Muhammad, mau menghinamu ya Muhammad, ya, mau meremehkanmu ya Muhammad. Inna rabbi alladhi a'buduhu, sesungguhnya Tuhanku yang aku sembah. Walladhi ad'ukum li'ibadatihi, dan Tuhan yang memang aku seru kalian untuk juga menyembahnya. Ya, huwa wahidun ahad, dia adalah Tuhan yang esa. Nah, itu yang dimaksud dengan qul huwallahu ahad. Esa dalam artian la syarika lahu, tidak ada sekutu. Ya, esa dalam artian la syabiha lahu wa la nadhir, tidak ada yang serupa. Itu makna dari esa, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sekutu, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal. Ya, la fi dzatihi, baik itu dalam zatnya, dia adalah zat yang esa. Wala fi sifatihi, juga pada sifat-sifat yang dimilikinya. Ya, esa, tidak ada yang memiliki sifat yang semisal, yang serupa dengan Tuhan yang aku sembah dan Tuhan yang aku suruh kalian untuk menyembahnya. Wala fi af'alihi, demikian pula dalam perbuatannya. Dia adalah esa, tidak ada yang menyerupai, ya, perbuatan yang dilakukan oleh selainnya, tidak ada yang menyerupai perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari qul huwallahu ahad, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka keyakinan apapun, ya, yang mengimani, yang mempercayai adanya Tuhan lain, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau apapun bentuknya, ya, maka itu adalah sesat dalam ajaran agama Islam. Ya, bentuk keyakinan terhadap keberadaan Tuhan itu, baik itu dalam wujud malaikat, baik itu dalam wujud manusia, baik itu dalam wujud benda, ya Bapak Ibu sekalian,
maupun dalam wujud apapun, ya kan, dari ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Karena semuanya yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan karena manusia ini macam-macam dia sembah selain Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang menyembah atau meyakini bahwasanya malaikat itu ya dia nggak salah, tetapi tahu-tahu dijadikan sebagai bagian dari Tuhan, walaupun diposisikan sebagai anak Tuhan. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Ya, padahal malaikat nggak pernah mengajarkan dan meminta untuk dijadikan sebagai bagian dari Tuhan. Ada lagi nabi, ya, yang kemudian diklaim sebagai bagian dari Tuhan, walaupun dia diposisikan sebagai anak Tuhan, seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Padahal Nabi Isa tidak menginginkan itu dan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meyakininya sebagai Tuhan. Ya, beda Nabi Isa dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun ya maunya dia, mau dijadikan sebagai Tuhan. Ya, wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tertinggi dari Tuhan-Tuhan yang lain, dari Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh bangsa Mesir saat itu. Ya, langit, planet, ya, ada juga yang menganggapnya sebagai Tuhan. Matahari, kan ada yang nyembah matahari ya Bapak Ibu sekalian, kan ada yang nyembah matahari kan gitu kan, dijadikan sebagai Tuhan, ya kan. Api, ada juga itu, ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan apa yang dibikin oleh manusia dari patung-patung yang macam-macam itu, Bapak Ibu sekalian, ya kan, ada yang dijadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad, dalam bentuk apapun, dalam rupa apapun, kalau ada agama yang mengajarkan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah agama ajaran yang sesat. Qul huwallahu ahad. Ya, Allah, ya, Tuhan satu-satunya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, semua nabi dari nabi pertama sampai dengan nabi terakhir, semua kan mereka mengajak umatnya untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan yang diseru oleh semua nabi tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. An ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dengan siapapun. Nah, ini qul huwallahu ahad. Ya. Dan kalau kita mempercayai, mengimani adanya Tuhan selain Allah, itu sudah musyrik Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu kan, ya, dosa yang tidak ditolerir, yang tidak diampuni itu adalah ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak diterima, paling tidak terima ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan selainnya. Itu Bapak Ibu sekalian, paling murka Allah Subhanahu wa taala ketika disekutukan, disamakan dengan selainnya. Maka Allah itu kan dalam salah satu firman-Nya, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Saya yang menciptakan, masa saya mau disamakan dengan ciptaan saya? Itu kan logika itu diantara yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya, tentunya kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, sangat banyak sekali bukti-bukti yang menguatkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin di alam semesta ini ada Tuhan lebih dari satu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi logika-logika yang coba disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an itu kan, contoh misalnya kita baca firman Allah tadi yang barusan saya sampaikan. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah yang mencipta itu sama
dengan atau mau diposisikan sama dengan sama sekali yang dia tidak punya kuasa untuk mencipta. Ya. Allah mau disamakan, disejajarkan dengan berhala-berhala itu. Nggak bisa. Allah mau disamakan dengan utusannya, sebutlah dalam hal ini Nabi Isa. Allah mau disamakan dengan, sebutlah ciptaannya, ya, malaikat. Malaikat itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk matahari, api, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang disembah selain Allah ini tidak punya kuasa untuk mencipta apapun. Siapa yang bisa mencipta? Menciptakan sesuatu yang bernyawa. Siapa yang bisa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan Allah memberikan semacam perumpamaan kalau kita baca ayat dalam Al-Quran. Itu ya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari ciptaannya yang kecil saja. Nggak usah diminta untuk menciptakan gunung. Nggak usah untuk menciptakan matahari. Nggak usah. Menciptakan lalat saja, apakah ada di antara manusia atau siapapun selain Allah yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah yang kecil lalat itu, yang bernyawa? Nggak ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Lau kana fihima alihatun illa Allah fasadata. Itu logika lain yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Ini akan rusak, akan binasa langit dan bumi. Kalau di langit dan bumi ini ada banyak Tuhan. Istilahnya kan kita aja dalam kepemimpinan sebuah negeri saja tidak boleh istilahnya itu ada matahari kembar katanya, ya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ya. Jangankan dalam skup mimpin negara, mimpin sekelas Kota Madya Bandar Lampung saja tidak boleh itu ada namanya matahari kembar. Pemimpin itu harus satu. Kita bisa bayangkan kalau dua, apalagi memimpin satu daerah sekelas kabupaten atau kota saja, ya nggak boleh itu ada dua, karena berpotensi itu kan ya akan rusak ini. Antara satu dengan yang lain dari pemimpin ini ya tentunya dia akan berebut di antara keduanya, apalagi jumlahnya banyak. Siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling banyak followernya, pengikutnya, ya Bapak Ibu sekalian. Ya sekarang kan bahasanya kan follower kan, ya, atau subscriber istilahnya kan sekarang kan Bapak Ibu sekalian. Ya. Saling ya menunjukkan ya kekuasaannya, ya semuanya sikut sana sikut sini, siapa yang paling berkuasa, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi alam semesta, alam jagat raya yang luas ini. Kalau saja ada Tuhan banyak. Makanya dalam Islam itu nggak mengenal istilahnya dalam agama lain, bukan dalam Islam. Kan ada dewa pengrusak, ada dewa pemelihara, ada kan itu ada di, tapi bukan dalam ajaran agama Islam. Ya ada dewa macam-macam lah, kan itu kan, dan itu dewa-dewa itu disembah oleh para penyembahnya. Dalam ajaran agama Islam tidak. Makanya kenapa alam semesta ini tertata secara rapi, ya kan gitu, ya. Itu karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ini semuanya dalam kerapian ini. Dalam apa artinya secara beraturan alam semesta ini. Coba kita bayangkan kalau ya gara-gara Tuhan ini kemudian ribut, kemudian karenanya kemudian matahari dan bulan dan planet-planet yang lain itu tabrakan satu dengan yang lain. Kacau. Bahkan apa kata Al-Quran? La fasadata. Akan rusak, akan binasa ini langit dan bumi. Kalau saja di alam semesta ini ada banyak Tuhan. Maka kalau para ilmuwan, ya Bapak Ibu sekalian, mereka membuktikan
keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya itu ya ketika mereka melihat ya tata surya, tata alam ini yang begitu rapi ya, kemudian logika mereka mengatakan tidak mungkin ini terjadi dengan sendirinya. Pasti di balik ini semuanya ada kekuatan yang luar biasa. Dalam hal ini adalah tentunya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan keberadaannya, bukan saja melalui firman-firmannya dalam Al-Quran yang kita baca, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga ketika hendak membuktikan keberadaannya, kekuasaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kita untuk lihat, cermati, perhatikan ciptaannya yang tersebar luas di jagat raya ini, di alam semesta ini. Itu adalah bukti nyata berkaitan dengan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Ini kalau bahas satu ayat ini saja, ini bisa sampai jam 6 bahkan lebih. Ya kan, enggak selesai-selesai. Targetnya ya kata Ustaz Hadi Pak Yusuf, sebelum Ramadan selesai sampai surat Ad-Duha. Gimana mau selesai surat Ad-Duha? Ya Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Kita pindah ke ayat yang kedua. Allahus Somad. Nah, gitu. Allahus Somad. As-Somad itu artinya apa sih Bapak Ibu sekalian? Ya, As-Somad itu secara bahasa As-Sayyidul Maqsud fi qada'il hajat. Tuan yang dituju ya untuk memenuhi kebutuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan yang dituju untuk memenuhi kebutuhan kita manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya dia adalah As-Samad, maka kalau kita meminta, memintalah kepada Allah. Dia zat yang diminta. Karena dia Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang bisa memenuhi apa yang diminta oleh hambanya, oleh kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita baca ayat-ayatnya tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya ketika hambanya itu meminta kepadanya. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak akan merugi seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak habis apa yang dimilikinya dari apa yang diminta oleh hambanya, karena milik Allah walillahi artinya apa khazainus samawati wal ard, perbendaraan yang ada di langit dan bumi semuanya ini adalah milik Allah, dan Allah tidak akan habis dikarenakan apa yang dia kasih dari apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Allah itu maha kaya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita membaca hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, tidak seperti kita manusia yang bosan diminta. Allah ini bahkan senang kalau dia sering diminta. Karena ketika manusia sering meminta kepada Allah, membuktikan bahwasanya manusia itu mengakui Allah dan membuktikan bahwasanya manusia itu butuh dengan Allah. Maka jangan pernah kita bosan meminta kepada Allah. Kalau meminta kepada manusia, kalau bisa kita ini mengasih bukan meminta. Makanya kata Rasul itu kan konsepnya kan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ngasih bukan minta. Itu kaitannya hablun minan nas. Kaitannya kita dalam berinteraksi dengan sama. Kalau bisa kita ngasih, jangan minta. Itu manusia. Karena manusia ini kan ya terbatas, dia punya materi. Punya kemampuan untuk membantu ini terbatas. Dan manusia ini kan ya ada sifat kikir juga dalam dirinya, ada sifat ego juga dalam dirinya, tapi tidak dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Makasih, Maha Penyayang, ya Al-Ghani, Maha Kaya. Bapak Ibu sekalian, ya kan, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Al-Adil, Maha Adil,
Al-Hakim, Allah ini maha bijaksana. Artinya apa? Ya, kenapa kami katakan tadi tidak akan merugi ketika kita meminta terus kepada Allah dan sering meminta kepada Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwasanya Dia adalah As-Samad. As-Samad dalam artian mestinya yang dituju oleh kita manusia ketika kita mau menutupi apa yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup ini. Mintalah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, zat yang maha bijaksana, mesti akan memberikan kepada kita yang terbaik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga. Yang terbaik buat kita. Lagi-lagi, logika manusia ini tidak selalu benar apa yang dipikirkannya yang terbaik baginya. Kasih saya jabatan. Allah tidak kasih dia jabatan. Karena Allah tahu kalau dikasih jabatan nggak benar dia jadi pejabat. Kasih saya harta yang banyak. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dia kasih itu harta yang banyak. Karena kalau dia jadi orang kaya raya, nggak benar dia ini. Bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka pasti Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Ya kan? Tapi dengan catatan, dengan ikhlas kita memintanya kepada Allah. Makanya doa sapu jagat yang diajarkan oleh Al-Quran itu ya Bapak Ibu sekalian, ya doa sapu jagat. Kalau kita minta itu, minta yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi ya dunia yang baik, jangan dunia yang buruk. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya kan ada ini penjelasan, ada kata Rasulullah SAW itu, ya kan, ada orang yang memang cocoknya nih jadi orang kaya, maka Allah kayakan dia, kemudian dengan kaya itu dia banyak sebutlah bersedekah. Tapi memang ada orang yang cocoknya ini dia ini ya cukuplah, ya kan, karena dengan cukup itu dia banyak sabar. Kalau orang yang kaya itu ya Allah miskinkan, oh dia nggak terima, nggak sabaran. Atau orang yang cukup itu Allah kayakan, dia juga itu nantinya itu apa artinya sombong. Dalam hadis itu ada yang kayak gitu-gitu, penjelasan seperti itu ada Bapak Ibu sekalian. Makanya kita ini diajarkan qanaah. Qanaah itu apa? Kita berpuas diri, terima bima qasamahu Allah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setelah kita berikhtiar maksimal, setelah kita berdoa sebanyak mungkin, sudah tawakal 'ala Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu udah hidup ini. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan nyaman, ya, nyantai, ya Bapak, senang hidup ini, nggak pusing. Ya kan, nggak jaminan orang yang kaya itu dia senang, apalagi kalau kita kaitkan dengan teori istidraj. Nggak jaminan pejabat itu enak, Bapak Ibu sekalian, nggak jaminan loh. Ya, sudahlah Bapak Ibu sekalian, saya nggak usah nyebutin kasus nggak usah nyebutin, ya kan, kita semuanya udah tahu ya Bapak Ibu sekalian. Saya nggak mau nyebutin dalam konteks lokal, nasional maupun udah apa yang diceritain oleh Al-Quran saja. Ya, apa enaknya Korun kalau ujung-ujungnya dia ini dimasukkan ke dalam bumi dengan harta benda yang banyak. Apa enaknya Korun? Yang sebelum diadab itu ada banyak orang, enak ya orang jadi Korun. Tapi setelah Allah masukkan dia, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, ya, setelah Allah adab dia, baru dia nyadar itu yang sebelumnya enak, bilang, oh ternyata enakan kita selamat dibandingkan dengan Korun. Ini kalau kita ngomong orang kaya, nggak ada yang lebih kaya dari Korun. Kalau kita ngomongin penguasa, nggak ada yang lebih berkuasa itu dari Fir'aun. Akhir hidupnya sangat tragis sekali Bapak Ibu sekalian. Allah azab dia
binasakan dia di hadapan orang-orang kalangan Bani Israel yang selama ini ya itu dizolimi oleh Fir'aun. Ya kan, orang yang sampai saking kuasanya itu kan kita baca sampai nggak ada sekelas pemimpin dunia yang sehebat sekuat Fir'aun itu, nggak ada. Mau Donald Trump sekalipun, ya mau Putin sekalipun. Saya nggak mau bahasnya dalam konteks Indonesiaan. Nanti, ini Pak Yusuf ini sudah main ya. Nggak ada apa-apanya kalau Indonesia itu ya Bapak Ibu sekalian, ya kan. Si fulan katanya Fir'aunnya Indonesia, nggak ada apa-apanya itu Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian. Itu ya cukuplah kita baca apa yang dikisahkan oleh Al-Quran. Jadi Quran itu kalau berkisah itu ya yang paling hebat itu dikisahkan oleh Al-Quran, ya kan. Makanya nggak semua kisah itu dikisahkan oleh Al-Quran, dipilih-pilih saja untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi kita yang membacanya, ya. Ini yang dimaksud dengan Allahus Samad, Bapak Ibu sekalian. Allahus Samad dalam artian huwa jalla wa ala al-maqsud, dia tentunya yang dituju, yang diminta. Fil hawaiji, dalam memenuhi kebutuhan kita, ala dawami, sepanjang kita hidup ini. Kalau kita minta kepada Allah, jangan minta kepada selainnya, ya. Yahtaju ilaihil khalqu wa huwa mustaghnin 'anil alamin. Itu penjelasan dari Allahus Samad. Artinya apa? Semua ciptaan Allah ini butuh dengan Allah, sebaliknya Allah tidak butuh dengan selainnya, alam semesta ini. Enggak butuh. Kita yang butuh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka mintalah kepada Allah. Allahu as-Samad. Bapak Ibu sekalian, terus lam yalid wa lam yulad. Lam yalid dalam artian ya apa, kalau dalam bahasa Indonesianya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid artinya apa? Ya tidak punya anak, tidak punya keturunan. Walam yulad dalam artian tidak punya asal usul, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Bapak Ibu sekalian, dia juga nggak ada anak, nggak ada, otomatis nggak ada cucu, anak aja nggak ada, ya kan. Dia zat yang es. Maka kalau ada yang kemudian mengajarkan Tuhan itu punya anak, anaknya kan macam-macam. Kalau kita baca dalam Al-Quran, ya, apa artinya, orang musyrikin, sebutlah orang musyrikin menganggap malaikat itu anak Tuhan. Orang Kristen, Nasrani menganggap Isa itu anak Tuhan. Orang Yahudi menganggap sosok alim, ya, Uzair itu sebagai anak Tuhan. Dan macam-macam. Ya, di luar sana menisbatkan Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Allah Subhanahu wa taala katakan lam yalid, enggak. Kalau punya anak berarti dia harus punya pasangan dong. Ya kan? Oh, tidak punya pasangan, tidak punya istri. Dia sendiri. Qul huwallahu ahad. Laisa lahu abna'un wa banat. Tidak punya anak, mau itu jenisnya laki-laki maupun jenisnya perempuan. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang dimaksud dengan lam yalid, ya. Walam yulad artinya apa? Walam yulad min abin wala ummin. Allah ini tidaklah terlahir dari bapa dan tidaklah terlahir dari ibu. Karena memang dia nggak punya asal usul. Ya, dia adalah zat yang azali. Ya, azali qadim dalam artian itu Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum selainnya ini ada. Ini Bapak Ibu sekalian, itu yang harus kita yakini, pahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah punya asal usul atau Allah Subhanahu wa taala punya keturunan, berarti kan ada yang menyerupainya dari apa yang melekat dalam diri Allah, baik itu zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Ya, sehingga ada kemungkinan
untuk kita sembah sebagai bagian dari yang memiliki keserupaan dengan Allah ini, ya, dari selain Allah. Allah katakan tidak, ya kan, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan lam yalid walam yulad, ya. Bahkan kalau kita baca di akhir ayat, ya, lagi kembali ditegaskan walam yakun lahu kufuwan ahad. Apa yang dimaksud dengan kufuwan? Kufuwan itu nadhir, syabih, yang serupa, yang semisal, tidak ada. Makanya kan kita baca ayat dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang dimaksud dengan walam yakun lahu kufuwan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Ya, qala ibnu walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa lahu jalla wa ala mathilun wala nadhirun wala syabih. Ya, tidak ada yang bisa, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam semua hal yang melekat dalam diri Allah, ya, baik itu pada zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada hadis, ya kan, gitu kan, ya. Jadi apa dalam hadis itu? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa, Bapak Ibu sekalian? Hadis qudsi itu hadis yang ini makna dan redaksinya ini dari Allah, tetapi dia bukan Al-Quran. Jadi antara hadis qudsi itu antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Itu hadis qudsi. Ya, makanya bunyi redaksi, kalau hadis itu kan yaqulun Nabi, Nabi bersabda. Tapi kalau hadis qudsi itu yaqulullahu ta'ala. Sama, ada mirip dengan Al-Quran, ya kan? Yaqulullahu azza wa jalla. Jadi apa dalam hadis qudsi itu? Kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Anak cucu Adam ini mendustakanku, dan itu tidak sepantasnya itu dilakukan oleh anak cucu Adam, dan tidak benar itu apa yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu, dan ini adalah sebuah kebohongan yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Wa syatamani walam yakun lahu dzalika. Ya, anak cucu Adam, ya, mereka juga kerap apa semacam apa mencemooh, ya, mencemoohkanku, dan tidak pantas untuk mereka lakukan itu. Ya, fa amma takdzibuhu iyaya, bentuk kebohongan, kedustaan yang dilakukan oleh anak cucu Adam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, fa qauluhu la lan yu'idani kama bada'ani. Ketika anak cucu Adam mengatakan bahwasanya saya tidak akan kembali dihidupkan setelah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Allah katakan, bukankah kembali menghidupkan manusia itu lebih mudah bagiku? Ya. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun cemoohan. Jadi ini makanya kenapa Allah sangat murka, Allah sangat terima, karena ini bentuk penghinaan terhadap Allah yang dilakukan oleh manusia anak cucu Adam ketika mereka berkata ittakhadallahu walada, Allah itu punya anak. Makanya Allah katakan dalam hadis qudsi tersebut, wa anal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Saya zat yang esa, yang diminta, tidak beranak, tidak juga diperanakan, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang semisal serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikian kurang lebih penjelasan seputar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan, ya, kita mengimani, mempercayai
rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam dan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas ini, ya kan, kita juga berharap dengan kita sudah memahami kandungan surat Al-Ikhlas, tambah mantap dalam diri kita berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanya. Tema tauhid itu ada yang mewakili, yaitu surat Al-Ikhlas. Artinya kalau misalnya kita membaca Al-Ikhlas, itu kita sudah mewakili tema dari tauhid ya Pak Ustadz ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada sisa ayat yang dari 114 itu kan berarti tinggal 113. Dari 113 ayat itu yang mewakili 113 surat. Ya, artinya kan yang satu sudah mewakili tauhid ya Pak Ustadz ya. Berarti kan sisanya 113 surat lagi. Ya. Nah, dari 113 surat ini, apakah ada yang mewakili atau mendekati mewakili mengenai hukum syariat? Saya belum mendapatkan dan sepertinya tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya ada bunyi riwayat seputar fadilah yang menyebutkan barang siapa yang membaca selain surat Al-Ikhlas, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Oh, kalau kita lihat kayaknya ini sepertiga yang lainnya, ini bukan berkaitan dengan ketauhidannya. Saya belum baca itu, ya kan? Ya, maka kalau yang ditanyakan, adakah surat yang mewakili, ya, misalnya kandungan hukum, kandungan kisah, ya. Yang saya baca dari barang siapa yang membaca satu surat seperti halnya dia membaca sepertiga kandungan Al-Quran, itu hanya surat Al-Ikhlas, ya. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, ya, memang setiap surat itu punya ciri khas tersendiri, ya, punya ciri khas tersendiri. Maka saya kalau ngajar mahasiswa saya, ada tema tentang kisah. Kisah itu kan bagian dari tema, ya. Saya kalau ngajarkan mahasiswa saya, ya, seputar kisah Al-Quran, saya sampaikan ke mahasiswa saya itu, ya kan, kalau kamu mau memahami kisah Al-Quran, bacalah surat Yusuf. Saya sampaikan gitu. Kalau kalian mau memahami apa yang membedakan kisah Al-Quran dengan kisah-kisah lainnya, bacalah surat Yusuf. Ya, itu. Ya. Karakter, ya, karena saya judul tesis magister saya itu banyak bersinggungan dengan kisah. Ya, judul tesis magister saya itu judulnya itu Al-I'jaz At-Tarikhi fil Qur'anil Karim. Kemukjizatan sejarah dalam Al-Quran. Itu saya banyak mengkaji tentang kisah Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Dan ada salah seorang profesor di Mesir itu ketika melihat tesis saya, dia bilang, oh, ini sangat layak untuk dicetak di Mesir ini tesis ini, kan itu kan. Saya kasih saja itu apa soft copy soft itunya. Jadi saya ini alhamdulillah ya Bapak Ibu, kalau saya nulis buku apa atau saya daripada dijual di Gramedia atau di toko, saya sedekah-sedekahin aja lah. Maka kalau Bapak Ibu berteman dengan saya di Facebook itu kan ada pokoknya buku apa kan, download aja gratis, itu modal kuota aja. Ya, mudah-mudahan diterima, itu adalah bagian dari wa ilmun yuntafa'u bihi. Ya, bagian dari sedekah jariyah yang kata Nabi itu selalu mengalirkan ilmu yang bermanfaat. Maka saya baru bisa bersedekah dengan ilmu. Ya, maka diantaranya ya, daripada orang sekarang ngeributin royalti itu ya. Bikin lagu, ya kan, oh, harus dibayar, ya kan, itu lagu kan itu kan. Ya, kita ya sudahlah, mudah-mudahan Allah juga apa artinya ya membalas kita dengan balasan-balasan yang jauh lebih banyak. Balasan Allah itu jauh lebih banyak. Ya Bapak Ibu sekalian.
eh, saya mau tapi saya takut menyampaikan kalau di depan jamaah ini, ya kan. Tapi ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih, ya kan. Jadi kalau saya ngomongin kisah itu, saya ngajar kisah itu, bacalah kamu ini surat Yusuf. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surat Yusuf itu, apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami kisahkan kepadamu ya Muhammad kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik yang Allah kisahkan itu adalah kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Ya kan? Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi kalau kita baca ayat-ayat terakhir dalam surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albabi ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kalau kita baca ayat terakhir dalam surat Yusuf ini adalah konklusi itu apa? Kesimpulan dari sebuah kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran. Maka kisah apapun yang dikisahkan oleh Al-Quran semestinya kita pahami sebagaimana yang Allah firmankan di bagian akhir dalam surat Yusuf ini. Pertama, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kisah apapun yang dikisahkan oleh Al-Quran itu semestinya kita pahami bahwasanya itu adalah sebuah pelajaran yang harus kita ambil, pelajaran yang terkandung dalam kisah itu. Dan ini yang membedakan kisah Al-Quran dengan kisah-kisah lainnya. Sisi pelajaran itu yang dikedepankan dalam pemaparan sebuah kisah dalam Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran itu kisahnya tidak rinci, tidak rigid, tidak detail sebagaimana kisah-kisah yang ditulis oleh manusia. Karena Al-Quran hanya mau menonjolkan bagian-bagian dari kisah yang syarat dengan pelajaran. Tuh, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kisah Al-Quran itu kan gitu kan. Makanya Fir'aun itu kalau dikisahkan dari semenjak dia lahir sampai mati, apa yang dilakukan secara rinci detail itu bisa berjilid-jilid. Tapi Al-Quran mengisahkan Fir'aun momen-momen apa saja yang itu syarat dengan pelajaran dan itu semestinya dijadikan pelajaran oleh manusia sampai akhir zaman. Itu yang dikisahkan oleh Al-Quran dari sosok Fir'aun. Demikian pula yang dikisahkan oleh Al-Quran dari sosok-sosok lain. Nah, laqad kana fi qasasim ibratun liulil albab. Yang kedua, ma kana haditsan yuftara. Yang harus kita pelajari, pahami dari sebuah kisah itu adalah tidak ada satupun kisah Al-Quran itu yang fiksi, bohong, dongengan-dongengan belaka. Makanya Allah katakan, maka haditsan yuftara, bukanlah ini kisah yang diada-adakan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Kami ini kisahkan kisah mereka itu semuanya itu dengan penuh kebenaran. Makanya dalam tesis saya itu Bapak Ibu sekalian itu 350 jilid. Ya, katanya mau dicetak di Mesir karena ada seorang guru besar di Universitas Qanat Suez di Ismailiyah di Mesir itu, dia datang ke rumah saya, ya kan, dia lihat tesis saya itu kan itu, oh, saya bawa, saya mau cetak di Mesir, silakan saja saya bilang itu kan. Itu ada ya panjang lebar ini saya kalau cerita Bapak Ibu sekalian, tapi poin-poin penting aja. Ada seorang akademisi yang bernama Ahmad Khalafullah itu dia ya menulis bahkan satu karya akademik, disertasi, ya kan. Dalam disertasinya itu dia mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu ada namanya dongengan-dongengan belaka. Tidak semua kisah dalam Al-Quran itu harus dipahami sebagai sebuah kisah nyata yang memang terjadi dalam alam nyata. Nah, kemudian saya bantah itu disertasi itu dalam tesis saya itu Bapak Ibu sekalian. Ya kan gitu kan. Nah itu ya apa artinya itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita baca kisah Al-Quran harus kita pahami semuanya itu nyata. Kisah-kisah Al-Quran itu ada yang memang itu tidak terjangkau oleh para sejarawan Bapak Ibu sekalian.
Karena keterbatasan sejarawan dalam mencatat semua kisah yang pernah terjadi di dunia ini. Khususnya berkaitan dengan cerita-cerita kisah-kisah yang terjadi di awal manusia. Cerita tentang Nabi Adam. Emang ada sejarawan yang mencatat itu? Nggak ada. Maka kita memahami kisah-kisah yang terjadi di awal manusia itu hanya bisa berpatokan pada wahyu. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Maka sudah ada semua apa yang dikisahkan oleh Al-Quran kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya kan? Maka kemudian ada orang macam-macam menafsirkan kan gitu kan. Adam itu bukan manusia pertama, dia punya bapak, punya ibu. Al-Quran sudah jelasin dia manusia pertama, sudah yakini saja. Ya kan? Ya macam-macam lah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Itu juga. Tasdiqal ladzi baina yadayhi begini. Ada banyak kemiripan antara apa yang dikisahkan oleh Al-Quran dengan apa yang dikisahkan sebutlah dalam hal ini oleh Taurat dan Injil. Karena Al-Quran banyak bercerita tentang nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ya kan? Dan ada banyak perbedaan mendasar yang tidak bisa dipertemukan antara apa yang dikisahkan oleh Al-Quran dengan apa yang dikisahkan oleh Taurat dan Injil. Maka ketika Allah berfirman, tasdiqal ladzi baina yadayhi, harus kita imani bahwasanya yang dikisahkan oleh Al-Quran itu adalah yang benar. Karena Al-Quran kisahnya dikisahkan itu untuk meluruskan kisah-kisah yang memang itu sudah dipelintir, yang sudah istilahnya dirubah, yang terdapat dalam kitab suci sebelumnya. Dalam hal ini adalah Taurat dan Injil. Itu juga Bapak Ibu sekalian. Maka saya punya artikel ilmiah itu studi komparasi antara kisah Al-Quran dengan kisah Taurat dan Injil untuk membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Itu diantaranya yang harus kita pahami ketika kita memahami kisah Al-Quran, dan itu ada dalam surat Yusuf. Belum lagi kalau kita baca surat Yusuf, saya teringat Bapak Ibu sekalian, ketika saya ngafal Quran dulu, ketika saya ngafal Quran itu tahun 94, Pak. Ya 94 saya ngafal Quran itu, 90. Saya 2 tahun ngafal Quran, 94 sampai 96. Yang paling terkesan saat saya menghafal 114 surat itu adalah ketika saya sampai pada juz 12 surat Yusuf itu. Saya menikmatin betul. Ya, dan saya rasakan yang paling mudah saya hafalkan di luar surat-surat pendek ya Bapak Ibu. Kalau surat pendek kan dari semenjak kita ibtidaiyah udah hafal. Oh sobat, juz 30 terlepas dari juz 30 ya. Dari juz 1 sampai dengan juz 29. Saya paling terkesan dan paling menikmatin dan paling mudah menurut saya dan paling kuat untuk itu kemudian terus saya hafalkan itu adalah ketika saya menghafal surat Yusuf sampai sekarang. Kenapa? Karena kronologis cerita yang Allah kisahkan dalam surat Yusuf itu sangat runtun sekali. Jadi ketika kita membaca surat Yusuf, menghafal surat Yusuf itu tahapan-tahapannya itu tahu kita, setelah ini kemudian ini, setelah ini kemudian ini, setelah ini kemudian ini. Jadi runtun Bapak Ibu sekalian. Itu yang kami rasakan. Makanya bukan tanpa alasan ketika Allah mengatakan di awal surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu ya Muhammad kisah terbaik. Dalam hal ini adalah kisah Yusuf. Kisah Nabi Musa ngacak Bapak Ibu sekalian. Kisah-kisah yang lain itu ngacak. Tapi kalau kisah Nabi Yusuf, apalagi kalau sudah ketemu dengan Imro'atul Aziz, apalagi kalau sudah ketemu dengan istrinya penguasa Mesir itu, tanpa kita bisa menikmati itu kisahnya Nabi Yusuf itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya, itu. Ada enggak yang bisa mewakili hukum? Kalau hukum begini. Saya kalau mengajar mahasiswa, mau S1, S2, S3, khususnya yang prodi hukum keluarga, saya selalu mengatakan begini, tidak afdol kalian, tidak sempurna kalian menjadi mahasiswa prodi hukum keluarga, kecuali kalau kalian khatam, membaca, memahami, ya kan gitu kan, surat An-Nisa.
An-Nisa surat keempat, Bapak Ibu sekalian. Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Emang agak panjang surat. Saya bilang gitu. Karena kalau kita mau tahu seputar hukum keluarga, itu ada dalam surat An-Nisa. Maka kenapa surat itu dinamakan dengan surat perempuan? An-Nisa kan perempuan, wanita. Karena Islam, misi Rasulullah, misi kenabian Nabi, itu salah satunya di samping untuk ketauhidan itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini adalah memanusiakan manusia wabil khusus kaum perempuan. Karena kaum perempuan di saat Nabi Muhammad diutus, mereka pada posisi yang sangat nadir sekali. Pada posisi yang sangat termarginalkan, terpinggirkan sekali. Wanita itu mohon maaf ya, saat itu diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak ada harganya. Maka Islam datang untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini kaum perempuan, memberdayakan kaum perempuan. Maka kalau kita berbicara bagaimana Islam memuliakan kaum perempuan, dalam hal ini hukum keluarga, bacalah surat An-Nisa. Tuh. Itu aja kalau hukum keluarga, ya kan itu kan. Adapun kalau kita bicara tentang hukum, ya memang sekalian, ya karena Islam banyak sekali dihujat karena hukum-hukumnya, khususnya hukum-hukum yang terkandung dalam surat An-Nisa ini berkaitan dengan gender, ya berkaitan dengan kesetaraan. Maka pahami surat An-Nisa, maka akan terlihat betapa Allah Maha Adil, betapa Allah itu Maha Bijaksana dengan produk hukumnya. Kita baca dalam surat An-Nisa, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu ya, Bapak Ibu sekalian, sudah jam, kayaknya sudah kelewatan ini apa artinya ya Bapak Ibu. Karena pertanyaannya berat sehingga penjelasannya agak panjang Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Cukup ya, mari sama-sama sebelum kita baca kafaratul majlis, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nahsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fahimna asrarul Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.